Lanjutkan. Karakteristik usia 0-3 bulan. Bayi terbuka terhadap stimulasi luar. Mereka mulai menunjukkan ketertarikan dan rasa ingin tahu terhadap sesuatu hal yang baru. Usia 3-6 bulan. Bayi dapat mengantisipasi terhadap sesuatu kejadian dan pengalaman yang tak disukainya. Mereka mungkin menjadi marah dan waspada. Usia 6-9 bulan. Bayi mulai melakukan aktivitas bermain sosial untuk memperoleh respon dari orang lain. Mereka bicara melalui sentuhan atau perubahan terhadap objek. Usia 9-12 bulan. Bayi secara intensif berusaha untuk menarik perhatian orang tua, tetapi mereka akan merasa takut dengan orang asing atau dalam situasi baru. Usia 12-18 bulan. Anak-anak toddler melakukan eksplorasi terhadap lingkungan dengan cara bermain-main, memegang, menyentuh objek yang ada di sekitarnya. Usia 18-36 bulan. Anak-anak kadang-kadang menjadi cemas karena mereka menyadari bahwa dirinya telah berpisah dari orang tuanya. Pencegahan dini untuk pengembangan psikososial yang sehat. Pandangan Erik Erikson memberi gambaran nyata bagi setiap orang tua untuk bertindak secara bijaksana agar dapat mencegah perkembangan yang buruk pada anak usia 3-5 tahun. 2. Orang tua perlu mengambil langkah-langkah konkret mengantisipasinya sehingga dapat mendorong perkembangan kepribadian yang sehat. Monggo Bunda Esti bisa dilanjutkan. Terima kasih, saya lanjutkan. Langkah orang tua untuk pengembangan kepribadian sehat anak. 1. Orang tua menjamin kebutuhan dasar secara layak dan memadai. Pemenuhan kebutuhan dasar akan mempengaruhi perkembangan rasa aman, percaya, dan nyaman bagi anak. Yang kedua, orang tua menyediakan waktu khusus untuk berkomunikasi dan memberi kasih sayang yang tulus pada anak-anaknya. Meskipun bayi belum bisa berkomunikasi secara lisan, namun bayi dapat memberikan respon positif kepada orang tuanya. 3. Orang tua memberi dukungan sosial dan mendorong anak-anak untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya dengan berani tanpa merasa takut berbuat kesalahan. Temperamen adalah sifat-sifat karakteristik atau watak yang khas pada diri individu. Aspek-aspek temperamen yang pertama, taraf aktivitas, taraf perilaku yang berhubungan erat dengan kualitas aktivitas seorang anak. Taraf ini dijadikan tolak ukur mengenai temperamen seorang anak. Yang kedua, keteraturan adalah suatu aktivitas yang didasarkan pada pola keteraturan, rutinitas, makan, tidur, dan memberi manfaat bagi diri sendiri. Anak yang memiliki siklus biologis yang baik memiliki kegiatan yang teratur seperti pola tidur, bangun tidur, dan lain-lain. Yang ketiga, mendekat atau melarikan diri. Mendekat adalah suatu ketepatan respon terhadap suatu stimulus tertentu. Setiap anak dihadapkan suatu stimulus dari lingkungan sosial. Untuk menyebutkan anak sulit atau mudah ditentukan oleh ketepatan anak dalam membuat respon terhadap suatu stimulus. Yang keempat, adaptabilitas. Suatu kemampuan bagi seseorang anak untuk dapat melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan yang baru atau tidak. Bagi anak yang sulit cenderung ditolak oleh lingkungan, bagi anak yang mudah menyesuaikan diri akan dapat diterima oleh lingkungan. Kelima, batas respon yang wajar. Taraf kewajaran seorang anak dalam memberikan respon terhadap situasi, tempat maupun orang lain. Yang keenam, identitas reaksi kemampuan seorang individu untuk memberikan reaksi terhadap tindakan orang lain.
anak yang mudah akan mampu memberikan reaksi yang tepat bagi tindakan orang lain. Monggo dilanjutkan, Bu. Selanjutnya, kualitas mood, kedalaman perasaan, kondisi suasana hati yang terekspresi dalam diri seorang anak ketika menghadapi stimulus eksternal. 8. Distributability, suatu taraf respon anak terhadap suatu masalah tertentu. 9. Kuat lemahnya perhatian. Perhatian sejauh mana individu bukan konsentrasi terhadap suatu. Bila perhatian anak mampu dan lemah, maka ia mudah. Bunda Yani, slide. Tipe-tipe anak berdasarkan teori temperamen. 1. Anak-anak yang gampang, yaitu anak yang ditandai dengan atau sifat-sifat yang mudah untuk kerjasama dengan lingkungan. Anak memiliki pemikiran, sikap positif terhadap orang lain. 2. Anak-anak yang sulit. Anak yang cenderung memiliki karakteristik sifat negatif sehingga merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan sosialnya. 3. Anak-anak yang cenderung tidak stabil kondisi emosinya dalam merespon stimulus dari lingkungan hidupnya. Kadang-kadang anak akan mudah menyesuaikan diri tetapi sulit menyesuaikan diri terhadap tuntutan lingkungan sosialnya. Faktor-faktor mempengaruhi temperamen. 1. Faktor herediter, yaitu kondisi temperamen telah dibawa sejak kelahiran anak dan ini bersifat permanen atau menetap. 2. Faktor lingkungan. Sejumlah lingkungan amat mempengaruhi kondisi temperamen individu, misalnya perlakuan atau pemeliharaan dari orang tua. Perkembangan emosi bayi sangat berbeda orang dewasa karena disertai dengan reaksi perilaku yang menimbulkannya. Mudah dibiasakan pada bayi karena terbatasnya intelektual bayi sehingga mereka lebih mudah dan cepat bereaksi terhadap pada waktu lalu emosional. 3. Emosi asas atau positif dan negatif berkembang secara gradual terutama dalam waktu 6 bulan pertama dan selalu ditunjukkan dengan mimik muka dan eye kontak. Silakan dilanjut Ibu, Bunda. Bunda Robiatun. Pola emosi yang lazim pada bayi antara lain 1. Gembira, 2. Afeksi, 2. Menginginkan kehangatan dan kasih sayang, 3. Minat atau rasa ingin tahu, 4. Marah, 5. Ketakutan.
Mari Bunda Robiatun silakan dilanjut. Sudah keluar Bun suaranya. Kurang keras, Bu. Kurang keras, Bu. Kurang keras, Bun. Oh, yang dilanjutkan tidak terdengar dari tadi, Bunda. Bunda Robiatul maksudnya. Robiatun sekarang dilanjutkan. Iya. Yang selanjutnya ya, pola emosional anak prasekolah. 1. Amarah. 2. Takut. 3. Cemburu. 4. Ingin tahu. 5. Iri hati. 6. Gembira. 7. Sedih. 8. Kasih sayang. Emosi anak usia 7-14 tahun. 1. Sudah pandai menyembunyikan emosi negatif. 2. Sudah dapat meluapkan emosi kompleks, perasaan malu, rasa bersalah, rasa bangga, dan cemburu. 3. Perasaan takut mulai berkembang kepada yang realistik atau takut sekolah dan takut berkomunikasi. Yang keempat, sangat memerlukan bantuan mengenali emosi marah agar tidak out of control. 5. Belajar mengontrol perasaan. Kesimpulannya, psikososial adalah hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosinya. Perkembangan psikososial anak dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor genetik atau biologis, pola asuh orang tua dan lingkungan keluarga, interaksi sosial, pendidikan, pengaruh budaya setempat. Stimulus psikososial berperan dalam merangsang saraf dan otot anak untuk mencapai perkembangan sesuai dengan umurnya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bunda kelompok 3. Itulah paparan dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selanjutnya saya lempar ke kelompok 4. Monggo. Sesi tanya jawab nanti terakhir ya Bunda-bunda. Monggo kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda Lucy dan kawan-kawan. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Sholat sena. Bentar. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang berjumlah 9 orang. Saya sendiri Maftuhah, yang kedua Vivi Nuvianti, yang ketiga Bunda Siti Fatimah, yang keempat Bunda Nafiatun, yang kelima Bunda Falasifah, yang keenam Bunda Susi Susanti, yang ke-7 Bunda Siti Maidoh, yang ke-8 Bunda Rohayati, dan yang ke-9 Siti Munaroh. Itu pakai 2 device ya, jadi suaranya mendengung. Salah satunya mungkin bisa dinonaktifkan supaya suara tidak mendengung. Oke, Bunda. Temperamen. Ada 9 komponen dalam temperamen. Bunda Kacol.
sambung aja ya Bun ya. Halo. Nggih. Temperamen, ada 9 komponen dalam temperamen. Yang pertama yaitu ritmisitas atau keteraturan. Artinya perkiraan siklus biologis seperti rasa lapar, tidur, dan buang air. Yang kedua, tingkat aktivitas. Bagaimana dan berapa banyak orang bergerak. 3, pendekatan dan penarikan diri. Bagaimana pada awalnya seseorang menanggapi rangsangan baru, mainan baru. Yang keempat, adaptabilitas. Mudah tidaknya seseorang mengubah suatu respon awal menjadi sejalan dengan keinginannya. 5, ambang kemauan mendengarkan. Sebanyak apapun stimulasi yang diperlukan untuk membangkitkan suatu tanggapan. Yang keenam, intensitas reaksi. Sebesar apa semangat yang diperlukan untuk menanggapi. Lanjut Bun, bisa dilanjut? Maaf Bunda, slide-nya tidak berjalan. Halo, Pola temperamen. Pola temperamen Kelihatan ini. itu anak yang muda, tanggapannya baik, cepat mengikuti aturan, jadwal tidur dan makan, tersenyum pada orang, gampang menyesuaikan diri dan lain-lain. Yang kedua, anak sulit, tanggapan buruk terhadap pengalaman baru, jadwal tidur tidak teratur, lambat menerima makanan yang baru dikenal, curiga terhadap orang asing, frustasi, seringkali menangis keras, juga tertawa keras dan lain-lain. 3, anak yang lambat untuk memulai, tanggapan lambat terhadap pengalaman baru dan perubahan, tidak terlalu negatif terhadap rangsangan baru. Reaksi tidak terlalu kuat baik untuk suasana hati yang positif maupun negatif. Untuk kelekatan, perkembangan sosial anak dimulai dengan adanya hubungan antara anak dengan anggota keluarga ataupun orang tua. Keluarga adalah sistem keluarga yang terkecil. Terdapat hubungan deidik menyangkut 2 orang ataupun poliadik menyangkut lebih dari 2 orang. Di dalam keluarga, pengalaman yang terpenting adalah terjadinya proses kelekatan. Kelekatan emosional adalah adanya ikatan afeksional yang kuat mengikat seseorang dengan orang yang dekat dengannya. Monggo kita dilanjut. Saya lanjut nggih Bun. Orang yang lekat akan saling berhubungan dan selalu mencoba untuk mempertahankan kedekatannya. Bayi 8 bulan yang lekat dengan ibunya akan memperlihatkan kelekatannya dengan berbagai cara, seperti menangis, minta digendong, bergayut, mendekati, agar dapat membangun dan mempertahankan kontak dengan ibunya. Waktu yang tepat agar terjadi kelekatan adalah 6-12 jam setelah kelahiran, karena masa itu adalah periode sensitif untuk terbentuknya ikatan emosional. Freud membagi manusia dalam tahap perkembangan psikoseksual. Ada 5 perkembangan. Yang pertama, tahap oral, kelahiran sampai 1 tahun, yaitu zona erogen. Yang pertama adalah di daerah oral. Pada masa itu, libido berpusat di sekitar mulut. Bayi memperoleh kepuasan melalui rangsangan di daerah oral. Yang kedua, tahap anal, yaitu pada usia 1 tahun sampai 3 tahun. Libido berpusat di daerah anal, yaitu sekitar lubang pelepasan pada tubuh manusia. Kepuasan diperoleh melalui kinerja otot-otot pelepasan, yaitu proses menahan dan membuang air besar dan air kecil. Yang ketiga, tahap kolik, yaitu terjadi pada anak usia 3 tahun sampai 5 tahun. Libido berpusat di daerah genital. Karena itu perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Yang keempat, tahap loten. Tahap ini pada usia 5 tahun sampai awal pubertas. Periode ini disebut masa tenang karena tidak ada pemusatan libido pada zona erogen tertentu, sehingga periode ini relatif tenang
dan dikenal dengan masa laten. Tahap ini berpusat pada perhatian anak ditujukan pada kegiatan bermain bersama teman sejenisnya. Yang kelima, tahap genital, yaitu tahap remaja. Pada pubertas, masa pubertas, libido berpusat di daerah genital, namun dalam bentuk yang lebih matang dan dewasa. Ini terjadi jika anak tidak mengalami hambatan pada 5 tahun pertamanya, maka seksualitas dewasa akan muncul pada masa ini. Perkembangannya merupakan suatu proses yang bersifat kumulatif. Usia 4-6 tahun merupakan usia penting bagi pertumbuhan psikososial anak, sehingga sangat penting untuk mendapatkan perhatian untuk mencapai perkembangan yang optimal. Perkembangan psikososial akan merupakan perkembangan psikologis anak, sehingga anak mampu mengenal atau memahami dirinya yang nantinya secara sosial anak mampu beradaptasi dan berperilaku sesuai dengan kelompoknya. Monggo dilanjut, Bunda. Konsep diri. Konsep diri adalah citra total kita atau self concept. Konsep tentang apa yang kita yakini, tentang siapa sebenarnya kita, yakni gambaran dari kemampuan dan sifat kita. Yang kedua, perasaan akan sifat keberadaan diri atau sense of self. Memiliki aspek sosial, yaitu anak-anak memasukkan ke dalam citra mereka, pemahaman mereka tentang bagaimana orang lain melihat diri kita. Yang ketiga, konsep diri pada masa kanak awal atau usia 4 tahun lebih kepada bagaimana mendefinisikan dirinya menjadi lebih komprehensif. Yang keempat, pada usia 5-6 tahun, anak mulai menghubungkan satu aspek dirinya dengan aspek lain. Misalnya, saya dapat berlari dengan cepat, dapat memanjat lebih tinggi, saya orang kuat, saya dapat melempar jauh. Pada masa ini, anak memiliki energi berlebihan yang memungkinkan mereka melupakan kegagalan dengan cepat dan mendekati daerah-daerah baru yang nampaknya menyenangkan walaupun berbahaya. Perkembangan emosi. Yang pertama, karena pengalaman emosional awal terjadi dalam keluarga, maka hubungan keluarga mempengaruhi perkembangan pemahaman emosional. Pola emosional anak mengikuti bertambahnya usia anak, yaitu meningkatnya usia anak. Dengan meningkatnya usia anak, semua emosi diekspresikan secara lunak karena mereka harus mempelajari reaksi orang lain terhadap luapan emosi yang berlebihan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak adalah: 1. Faktor pematangan perkembangan kelenjar endokrin penting untuk mematang perilaku emosional anak. Bayi yang relatif kekurangan kelenjar endokrin yang diperlukan untuk menopang reaksi fisiologis terhadap stres, kan emosi mengecil secara tajam setelah bayi lahir. Kemudian membesar kembali setelah anak usia 5 tahun, seterusnya mencapai ukuran semula pada usia 16 tahun. Hal ini berpengaruh pada keadaan emosi masa kanak-kanak. Yang kedua, faktor belajar. Anak harus siap belajar sebelum tiba masa belajar. Dengan adanya pematangan sistem saraf dan otot, anak akan mengembangkan potensi untuk berbagai macam reaksi. Pengalaman belajar, mereka akan menentukan reaksi potensial mana yang akan mereka gunakan untuk menyatakan kemarahan.
Monggo Bunda, silakan dilanjut. Makasih Bunda, siap. Metode belajar yang menunjang perkembangan emosi yaitu satu, belajar secara coba-coba, yaitu trial and error. Anak mengekspresikan emosi dalam bentuk perilaku yang memberikan pemuasan terbesar kepadanya dan menolak perilaku yang memberikan pemuasan sedikit atau sama sekali tidak memberikan pemuasan. Yang kedua, belajar dengan cara meniru atau learning by imitation, mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi. Anak bereaksi dengan emosi dan metode yang sama dengan orang yang diamati. Yang ketiga, belajar dengan cara mempersamakan diri, yaitu learning by identification, meniru reaksi emosional orang lain dan tergugah oleh rangsangan yang sama dengan rangsangan yang telah membangkitkan emosi orang yang ditiru terhadap rangsangan yang tidak menyenangkan. Yang keempat, belajar melalui pengkondisian atau conditioning, memancing reaksi emosional, kemudian berhasil dengan cara asosiasi. Yang kelima, pelatihan atau training, yaitu belajar di bawah bimbingan dan pengawasan. Anak diajarkan cara bereaksi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan dan mencegah agar tidak bereaksi secara emosional. Harga diri. Harga diri merupakan penilaian dilakukan oleh anak terhadap nilai keseluruhan mereka. Yang kedua, dari perspektif neo-Piaget, harga diri berdasarkan pada tumbuhnya kemampuan kognitif anak untuk mendeskripsikan dan mendefinisikan diri mereka sendiri. Persepsi diri anak positif maupun negatif pada usia 5 tahun cenderung meramalkan persepsi diri dan fungsi sosial emosionalnya. Yang ketiga, sebelum perpindahan dari usia 5 ke 7 tahun, harga diri anak tidak harus didasarkan pada penghargaan realistik. Walaupun mereka dapat membuat penilaian akan kompetensi mereka, tetapi mereka belum dapat memilah nilai pentingnya. Yang keempat, harga diri pada anak prasekolah cenderung bersifat semua atau tidak sama sekali. Contohnya, saya baik atau saya jelek. Yang kelima, anak yang percaya bahwa atribut diri mereka bersifat permanen cenderung runtuh moralnya ketika mereka gagal dalam sebuah tes. Yang keenam, anak dengan harga diri yang tinggi cenderung memiliki orang tua dan guru yang memberikan umpan balik yang spesifik dan berfokus ketimbang mengkritisi mereka. Gender. Peran gender adalah perilaku, ketertarikan, sikap, keterampilan, dan ciri-ciri kepribadian pria dan wanita yang dianggap sesuai kultur. Penentuan tipe gender adalah sebuah proses sosialisasi di mana anak pada usianya yang dini belajar peran gender dan wanita sesuai dengan dirinya. Stereotip gender adalah generasi yang telah terbentuk sebelumnya tentang perilaku pria. Anak prasekolah, baik laki maupun perempuan, mengingat anak laki-laki sebagai yang kuat, cepat, kasar, dan perempuan sebagai penakut dan tidak berdaya. Perspektif dalam perkembangan gender. 1. Pendekatan biologis. Kedua, pendekatan psikoanalitik. Freud dan psikoanalisis lainnya mengidentifikasi sebagai perkembangan kepribadian penting bagi masa anak-anak awal. Proses identifikasi yang dilakukan anak adalah adopsi karakteristik, keyakinan, sikap,
nilai sikap, nilai dan perilaku orang tua yang berjenis kelamin sama. Pendekatan kognitif menurut Kolber 1996, anak mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai seorang pria dan wanita dan kemudian mengorganisir perilaku mereka menurut klasifikasi tersebut. Sehingga anak perempuan memilih mainan boneka dan anak laki bermain mobil-mobilan. Monggo Bunda selanjutnya. Selanjutnya yang keempat adalah pendekatan sosialisasi. Ya. Belajar peran gender melalui sosialisasi, yaitu proses yang digunakan untuk mendapatkan standar perilaku yang diterima secara sosial dalam kultur mereka. Yang kelima, pengaruh keluarga. Pembentukan pengasuh terhadap kepribadian anak laki-laki dan perempuan dimulai sejak dini. Secara umum, laki-laki lebih kuat tersosialisasi secara gender dibandingkan anak perempuan. Misalnya, sang ayah cenderung menunjukkan ketidaknyamanan ketika anak laki-laki bermain boneka dibandingkan anak perempuan. Yang keenam, pengaruh teman sebaya. Karena awal teman sebaya memberikan pengaruh besar terhadap penentuan gender. Teman sebaya melalui penguatan perilaku sesuai gender pada usia 3 tahun dan pengaruh mereka akan meningkat sesuai usianya. Anak cenderung menunjukkan ketidaksetujuan kepada anak laki-laki yang bertindak seperti perempuan, ketimbang anak perempuan yang bertindak seperti anak laki-laki. Yang ketujuh, pengaruh kultural. Menurut Levi Gusti, menganalisa praktek kultur mempengaruhi perkembangan. Misal, di Hindu, jika anak perempuan menyentuh alat bajak abangnya, maka ia akan dimarahi. Perkembangan sosial masa kanak-kanak. Yang pertama, perkembangan sosial anak artinya perolehan kemampuan anak berperilaku sesuai dengan tuntunan sosial. Yang kedua, sikap anak terhadap orang lain, pengalaman sosial dan seberapa baik mereka dapat bergaul dengan orang lain sebagian besar akan tergantung pada pengalaman belajar. Yang ketiga, perkembangan sosial mengikuti pola, yaitu sesuatu urutan perilaku sosial yang teratur dan pola ini sama pada semua anak di dalam suatu kelompok budaya. Yang keempat, secara normal, semua anak akan menempuh beberapa tahap sosialisasi pada umur yang kurang lebih sama. Yang kelima, karena kurangnya untuk melakukan hubungan sosial dan belajar bergaul secara baik dan memperlambat perkembangan yang normal. Selanjutnya, monggo Bunda. Selanjutnya, yang pertama, kerjasama. Semakin banyak kesempatan anak melakukan sesuatu secara bersama, semakin cepat mereka belajar melakukan kerjasama. Yang kedua, persaingan. Persaingan mendorong anak berusaha sebaik-baiknya. Yang ketiga, kemurahan hati. Kesediaan untuk berbagi akan menghasilkan penerimaan sosial. Yang keempat, hasrat akan penerimaan sosial. Jika hasrat untuk diterima kuat, maka akan mendorong anak untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial. Yang kelima, simpati anak. Mengekspresikan simpati dengan berusaha menolong atau menghibur temannya dengan yang sedang bersedih. Yang keenam, empati. Yang ketujuh, ketergantungan. Jika anak merasa ketergantungan dengan orang lain, seperti bantuan, perhatian, dan kasih sayang, mendorong anak berperilaku dalam cara yang diterima secara sosial. Yang kedelapan, sikap tidak mementingkan diri sendiri. Yang kesembilan, meniru. Jika anak meniru,
anak lain yang diterima kelompok sosial, maka anak tersebut juga mengembangkan sifat demikian. Yang ke-9, perilaku kelekatan. Jika kelekatan anak dengan ibunya yang sangat dan penuh cinta, maka anak bisa mengalihkan pola perilaku ini kepada orang lain dan belajar membina persahabatan. Pola perilaku anak yang antisosial. Negativisme, perlawanan terhadap tekanan pihak lain untuk berperilaku tertentu. Agresi, tindakan permusuhan atau ancaman permusuhan yang tidak ditimbulkan orang lain. Pertengkaran, karena melakukan penyerangan yang tidak beralasan. Mengejek dan menggertak, perilaku sok kuasa. Prasangka, jika perbedaan penampilan dan perilaku kelompok sosial dianggap sebagai tanda kerendahan. Egosentrisme, cenderung berpikir dan berbicara tentang diri mereka sendiri. Antagonisme jenis kelamin, jika anak-anak laki dilarang atau bergaul dengan anak perempuan dan memainkan mainan anak perempuan. Permainan sosial dan non-sosial. Perilaku tidak tetap, anak tetapi memperhatikan segala hal dengan ketertarikan sesaat. Perilaku penonton, anak menghabiskan sebagian besar waktunya memperhatikan anak lain yang bermain. Anak melontarkan pertanyaan atau memberi saran tetapi tidak masuk ke dalam permainan. Permainan menyendiri atau independen, anak bermain sendiri dengan mainan berbeda dengan mainan anak lain di dekatnya dan tidak berusaha untuk mendekat dengan mereka. Permainan paralel, anak bermain secara sendiri di tengah anak lain yang bermain dengan permainan yang mirip tetapi tidak selalu memainkannya dengan cara yang sama. Permainan asosiatif, anak bermain sesama anak lain, mereka membicarakan permainan mereka, meminjam dan meminjamkan mainan, mengikuti yang lain, dan mencoba mengontrol siapa bermain dalam kelompok tersebut. Permainan kooperatif, anak bermain dalam kelompok yang berorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya bermain formal atau mendramatisir sesuatu. Kesimpulannya, perkembangan psikososial adalah perubahan dan kestabilan emosi sosial dan perilaku anak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial anak. Di antaranya faktor genetik atau biologi, pola asuh orang tua, lingkungan keluarga, interaksi sosial, pendidikan, atau baik untuk anak-anak maupun orang tua. Pengaruh budaya setempat, perkembangan psikososial anak di masa awal merupakan proses yang sangat penting dan membutuhkan perhatian yang serius dari orang tua, pengasuh, pendidik, dan lingkungan sekitar. Dengan memberikan stimulasi yang tepat dan lingkungan yang mendukung, kita dapat membantu anak tumbuh menjadi individu yang sehat, bahagia, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih. Ya, demikian. Bagaimana teman-teman? Suara saya bisa terdengar? Soalnya di sini sudah hujannya cukup deras ya. Masih ada dan angin kencang juga. Ya, intinya dari dua bahasan tadi, ini kan waktu kita hanya tinggal 13 menit. Lebih amannya itu pembahasan secara keseluruhan dari dua materi yang tadi sudah disampaikan. Untuk pertanyaan-pertanyaan saat ini mungkin kita lewat dulu ya.
karena posisi cuacanya juga tidak aman, ya kan? Nah, nanti silahkan teman-teman menyiapkan jawaban-jawaban dari kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh teman-teman yang lain. Nah, untuk pekan depan ya. Jadi pembahasan yang hari ini akan kita bahas di pekan depan. Gitu nggih? Supaya waktu lebih efektif, karena ini kelihatannya memang cuaca tidak memungkinkan dan waktunya hanya tinggal sedikit. Berarti untuk kelompok yang hari ini memberikan paparan itu silakan nanti mempersiapkan jawaban-jawaban, sedangkan untuk teman-teman yang lain nanti bisa menyiapkan pertanyaannya ya. Jadi masih ada waktu 1 pekan untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Karena di pekan depan kita fokus untuk melakukan sharing ya dari 2 materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3 dan kelompok 4 tadi. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Oke, terima kasih. Mungkin ini sebentar lagi akan saya tutup, tapi sebelumnya mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan Kafaratul Majlis bagi yang muslim, bagi yang non muslim bisa menyesuaikan. Terima kasih kepada para petugas dan teman-teman semua. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.